Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Kumara. Saya dari Universitas Banyarsakti Bekasi. Saya akan memberikan tugas ujian akhir semester 1 saya, mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI, MM. Nama saya Galuh Kumara, NIM saya 2892150306, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan meminta waktu 15 menit ke depan untuk memberikan tugas saya. Pasar bebas. Pasar bebas atau free market adalah di mana orang-orang dalam suatu perekonomian bebas untuk terlibat dalam kegiatan dan transaksi ekonomi tanpa campuran tangan pemerintah. Di bawah pasar bebas, ekonomi dijalankan oleh pertukaran sukarela yang hanya didasarkan pada penawaran permintaan dan mekanisme penetapan harga. Ini juga dikenal sebagai tangan tak terlihat. Awalnya diciptakan oleh ekonom Adam Smith. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Kekurangan pasar bebas. 1. Monopoli. Tidak adanya barang publik. Eksternalitas negatif. Berlomba ke bawah. Kelebihan pasar bebas. 1. Alokasi sumber daya yang efisien. 2. Kompetisi. 3. Inovasi dan pertumbuhan ekonomi. 4. Lebih banyak pilihan. Pasar persaingan tidak sempurna, monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga, dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Monopoli secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan polien. Monos berarti sendiri, sedangkan polien berarti penjual, seperti dikutip dari edisi belajar teori ekonomi, pendekatan mikro, berbasis karakter oleh Jun Surjandi, Mustalifah dan Budiono. Secara garis besar, monopoli adalah seseorang atau lembaga yang menguasai penawaran pasar. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Produknya unik. Pasar monopoli memiliki barang unik yang tidak dapat dihasilkan perusahaan lain. 2. Hanya terdapat satu penjual. Pasar monopoli hanya berisi satu perusahaan, produsen atau penjual, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli. Pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli dan menggunakan produk perusahaan tersebut. 3. Terdapat halangan untuk masuk bagi penjual lain. Hambatan tersebut dapat berupa legalitas seperti undang-undang, teknologi yang canggih dan tidak mudah dicontoh perusahaan lain, dan keuangan atau modal yang besar. 4. Kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat. Perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli, kemampuan menentukan harga sesuai kehendak penjual ini disebut maker atau purchaser, sebab tidak ada perusahaan lain yang sama. Oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Ini dikarenakan dalam ciri pasar oligopoli, jumlah antara produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Secara sederhana, pasar oligopoli adalah suatu kondisi di mana hanya terdapat segelintir perusahaan yang menguasai pasar. Karena pemainnya sedikit, membuat pasar oligopoli hanya bisa dimasukkan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat. Produk yang dijual umumnya bersifat homogen. Ada dua perusahaan atau lebih, harga barang relatif sama, produsen baru sulit masuk ke pasar, membutuhkan modal besar, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lain. Pasar monopsoni. Di sini monopsoni, keadaan pasar barang tertentu yang pembelinya hanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pembeli sehingga dapat menentukan tingkat harga monopsoni. Otoritas jasa keuangan, monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan, pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Apa itu monopsoni? Monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Kelompok penguasai selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat. Monopsoni merupakan sebuah kebalikan dari monopoli yang dikuasai oleh satu penjual besar. Ciri-ciri pasar monopsoni. 1. Jumlah pembeli dan penjual tidak seimbang. Biasanya penjual sejumlah banyak namun hanya ada satu atau beberapa pembeli. 2. Barang
yang dijual belikan adalah barang mentah. 3. Tidak jarang harga yang ditawarkan pembeli tidak sesuai dengan harapan penjual, namun akan tetap diterima karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain. 4. Pendapatan yang diterima oleh pelaku pasar merosot akan tidak seimbang karena kepuasan yang tidak merata. 5. Sering terjadi perselisihan. Pengertian pasar oligopsoni. Sebenarnya apa itu pasar oligopsoni? Adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal pemerintah pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang jasa di dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri pasar oligopsoni. Terdapat beberapa pembeli, produknya adalah bahan mentah. Umumnya pembeli adalah distributor, harga produk cenderung stabil, jenis barang sedikit, pendapatan merata. Pendapatan para penjual cenderung merata karena di pasar ini tidak terdapat monopoli ataupun penentuan secara semena-mena. Bisnis dan pelindungan konsumen. Pelindungan terdapat konsumen mempertimbangkan materi yang semakin penting, merasa semakin penting, pertimbangan semakin ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang merupakan motor penggerak untuk produktivitas dan efisienis. Produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam angka mencari tujuan usaha. Sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen merupakan sesuatu keharusan yang diajukan terhadap konsumen karena dalam hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan upaya hukum terhadap persetujuan antara dan upaya bisnis dalam hal terjadi menyelesaikan sengketa melalui gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak. Hubungan produsen dan konsumen. Konsumen akhir dengan konsumen antara konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya, sedangkan konsumen antara lain adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Kasus-kasus etika konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Fungsi iklan, memberikan fungsi komunikasi yang mencakup, memberi informasi bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek suatu produk dan membantu membangun citra yang positif dari merek tersebut. Iklan yang efektif dapat mempengaruhi konsumen untuk melihat produk tersebut menjadi lebih elegan, modis, bergengsi, dan lebih unggul dari produk pesaing. Jenis-jenis iklan. Namun, apakah kamu tahu sebenarnya makna dari iklan itu sendiri? Iklan dalam pembuatannya juga harus mengkombinasikan antara aspek komunikatif dan estetik di dalam iklan yang akan dibuat. Selain ditayangkan di televisi, biasanya iklan layanan masyarakat bisa juga kita temui ketika petugas dari instansi terkait melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat yang kerap diselenggarakan di balai desa. Misalnya, bentuk iklan yang ditampilkan bisa berbentuk video, baik video biasa maupun motion grafik ataupun film pendek. Contoh beberapa perusahaan yang melanggar etika bisnis. KPI adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi tayangan maupun iklan yang ditampilkan di televisi nasional. Selain iklan televisi, jumlah iklan, poster maupun billboard juga kerap kali mendapatkan kecaman dari masyarakat atau sejumlah pihak yang merasa dirugikan. 5 iklan yang melanggar etika. 1. Pompa air Shimizu. 2. Ambil. 3. Software Chocolate. 4. Indosat mie sedap versi ayamku. Itulah tugas. Mohon maaf jika ada kesamaan atau keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.